Tahun 2010, Indonesia terdiam, langit Yogyakarta menghitam. Gunung Merapi meletus dahsyat dalam salah satu erupsi terbesar sepanjang sejarahnya. Awan panas meluncur sejauh belasan kilometer. Desa-desa lenyap dalam hitungan menit. Ratusan nyawa menjadi korban. Dan di tengah kepanikan itu, seorang penjaga gunung memilih tetap bertahan. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam paling mencekam di lereng Merapi? Inilah kisahnya, hanya di Narasi. Oktober 2010. Langit di atas Yogyakarta perlahan berubah warna. Gunung yang selama ratusan tahun dianggap sebagai penjaga spiritual tanah Jawa mulai bergetar. Namanya Gunung Merapi, salah satu gunung api paling aktif di dunia. Dan pada tahun 2010, ia kembali menunjukkan kekuatannya. Apa yang terjadi bukan sekadar letusan biasa. Ini adalah rangkaian erupsi terbesar Merapi dalam lebih dari 1 abad. Ratusan orang kehilangan nyawa, ratusan ribu mengungsi, dan satu nama menjadi simbol tragedi itu, Mbah Marijan. Merapi berdiri di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketinggiannya sekitar 2.968 meter di atas permukaan laut. Namun, yang membuatnya berbahaya bukan sekadar tinggi, melainkan sifatnya. Merapi adalah gunung api tipe stratovolcano. Letusannya bersifat eksplosif dan menghasilkan awan panas atau pyroclastic flow, dikenal masyarakat sebagai wedus gembel. Awan panas ini bukan asap biasa. Ia adalah campuran gas vulkanik, abu, dan batuan pijar dengan suhu bisa mencapai 600 derajat Celcius, meluncur dengan kecepatan hingga 100 km per jam. Tak ada manusia yang bisa berlari menghindarinya. Awal September 2010, aktivitas seismik Merapi mulai meningkat. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi mencatat peningkatan gempa vulkanik secara signifikan. Status Merapi dinaikkan bertahap. Warga yang tinggal di lereng diminta bersiap. Pada 25 Oktober 2010, status resmi menjadi awas, level tertinggi. Namun bagi sebagian warga, Merapi bukan hanya gunung. Ia adalah bagian dari kehidupan, sumber kesuburan tanah, sumber rizki, dan bagi seorang pria tua bernama Mbah Marijan, Merapi adalah amanah. Pukul 17.02 WIB, Merapi meletus. Ledakan besar terdengar hingga radius puluhan kilometer. Kolom abu membumbung tinggi sekitar 1,5 kilometer. Awan panas meluncur ke arah selatan. Desa Kinahrejo, kawasan paling dekat dengan puncak, menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah. Di sana, Mbah Marijan memilih tetap tinggal. Ia ditemukan beberapa hari kemudian dalam posisi bersujud, wafat bersama puluhan warga lainnya. Hari itu, 26 orang meninggal dunia. Namun, tragedi belum selesai. Jika 26 Oktober adalah pembuka, maka 5 November adalah puncaknya. Pukul 00:05 dini hari, Merapi melepaskan energi dahsyat. Awan panas meluncur hingga 15 km dari puncak, lebih jauh dari perkiraan sebelumnya. Desa-desa yang sebelumnya dianggap relatif aman, tiba-tiba hancur. Suhu awan panas diperkirakan lebih dari 500 derajat Celcius. Orang-orang tak sempat menyelamatkan diri. Rumah bertebakar, pepohonan menghitam, ternak mati seketika. Malam itu menjadi malam paling mematikan. Lebih dari 350 orang meninggal dunia. Lebih dari 400.000 orang mengungsi.
ribuan rumah rusak, lahan pertanian tertimbun abu, infrastruktur lumpuh. Bandara Adi Sucipto sempat ditutup akibat abu vulkanik. Kota Yogyakarta tertutup debu tebal. Siang terasa seperti senja. Masker menjadi barang langka. Posko pengungsian penuh sesak. Di pengungsian, ribuan orang hidup dalam ketidakpastian. Anak-anak menangis mencari orang tua. Orang tua kehilangan mata pencaharian. Trauma psikologis menghantui banyak korban. Namun, di balik itu, solidaritas nasional muncul. Relawan berdatangan dari berbagai kota, dapur umum berdiri, bantuan logistik mengalir. Indonesia bersatu. Letusan 2010 menghasilkan kubah lava baru yang besar. Volume material yang dikeluarkan diperkirakan mencapai 150 juta meter kubik. Ini menjadikannya salah satu letusan terbesar sejak 1872. Para ahli menyebut erupsi 2010 sebagai perubahan karakter Merapi, dari efusif menjadi lebih eksplosif. Zona bahaya diperluas, pendekatan mitigasi bencana diperbarui. Merapi mengubah cara Indonesia memandang risiko. Saat hujan turun, material vulkanik bercampur air. Terjadilah lahar dingin. Sungai-sungai seperti Kali Kode dan Kali Gendol meluap, membawa pasir dan batu. Jembatan putus. Permukiman kembali terancam. Bencana belum benar-benar selesai bahkan setelah letusan mereda. Letusan 2010 bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah pengingat bahwa alam memiliki kekuatan yang tak bisa ditaklukkan. Bahwa kesombongan manusia bisa runtuh dalam hitungan detik. Namun juga bahwa di tengah kehancuran selalu ada harapan. Merapi tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya beristirahat. Dan ketika ia bangun kembali, semoga kita lebih siap. Merapi telah kembali tenang. Abu perlahan hilang dari udara. Namun, luka tak pernah benar-benar menghilang. Tahun 2010 menjadi pengingat bagi kita semua bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dihormati. Di lereng yang pernah hangus terbakar, kehidupan tumbuh kembali. Rumah dibangun ulang. Anak-anak kembali tertawa. Karena di balik setiap bencana, selalu ada keteguhan manusia untuk bangkit. Merapi mungkin akan kembali meletus suatu hari nanti. Tapi, hari ini kita belajar tentang kehilangan, tentang keberanian, dan tentang harapan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Tetap bersama kami di channel Narasikan, tempat setiap peristiwa diceritakan dengan makna.